Present by Lala dan Ria. Kami dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember 2018. Ayo, apakah kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, betul. Kita hari ini akan belajar besaran dan satuan. Kita klik start. Pada beranda terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita klik kompetensi inti. Klik. Pada kompetensi inti terdapat beberapa poin. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan. Yang ketiga, memahami pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan mengkaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Dan selanjutnya dalam beranda terdapat kompetensi dasar. Kita klik. Pada kompetensi dasar ada beberapa poin. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianut. Yang kedua, menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menerapkan besaran dan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat dan menyelesaikan model dari fisika. Selanjutnya, pada beranda kita akan memasuki indikator. Klik. Pada indikator, kita harus mengetahui apa saja yang perlu kita pahami. Yang pertama, menentukan besaran pokok. Yang kedua, menentukan besaran turunan. Yang ketiga, menentukan sistem satuan yaitu sistem internasional atau disingkat dengan SI. Yang selanjutnya, mengetahui macam-macam alat ukur dan pengukuran.
Pada kali ini kita memasuki pada materi. Pada materi terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pengukuran. Klik. Ya, ini dia. Kita masuk ke pengukuran dan besaran fisis. Kita klik. Apakah kalian tahu pengukuran itu apa? Yuk kita cari tahu. Pengukuran adalah suatu kegiatan penentuan nilai atau harga dari suatu besaran dengan cara membandingkan besaran tersebut dengan besaran yang sejenis sebagai standar atau baku. Pengukuran fisis. Klik. Kalian juga tahu apa itu pengukuran fisis? Kalau belum, kita cari tahu. Besaran fisis diartikan sebagai sifat-sifat yang khas yang mencirikan suatu gejala benda yang dapat diukur. Besaran fisis dinyatakan dengan sebuah istilah dan biasanya disingkat dengan simbol berupa huruf yang unik. Hal ini berarti bahwa hanya sebuah simbol atau huruf saja yang dapat menyatakan satu jenis besaran fisis. Ingat ya. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu besaran pokok dan satuan. Klik. Masih bingung lagi apa itu besaran pokok? Ya, ayo let's go, kita cari tahu. Besaran pokok adalah besaran fisis yang memiliki satuan dasar yang ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran berdasarkan 7 satuan dasar. Ayo, apa saja yang termasuk besaran pokok itu? Apakah kalian sudah tahu apa saja? Kalau belum, let's go, kita cari tahu. Besaran pokok. Besaran pokok ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada jumlah zat, dan intens cahaya. Kita klik panjang. Panjang didefinisikan sebagai jarak yang ditarik menurut garis lurus antara dua titik posisi. Satuan dasar untuk besaran panjang menurut sistem SI adalah meter atau satuan-satuan lainnya untuk besaran panjang dalam SI yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 cm sama dengan 0,1 meter. 1 mm sama dengan 0,001 meter. Selain satuan-satuan di atas, beberapa satuan lain yang bukan SI atau sistem British yang sering digunakan di sebagian negara di dunia yaitu 1 inci, 1 kaki, 1 yard, 1 mil. Kalian sudah tahu kan? Sekarang beberapa alat ukur besaran panjang yang biasa digunakan saat ini adalah mistar atau penggaris,
jangka sorong, dan mikrometer sekrup yang masing-masingnya memiliki tingkat ketelitian skala yang berbeda. Bingung lagi? Kah kalian tahu mistar? Ya, penggaris. Mistar merupakan alat ukur panjang yang umum digunakan. Mistar pada umumnya memiliki skala terkecil yaitu 1 mm atau 0,1 cm dan biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang relatif besar, misalnya panjang meja, lebar meja, tinggi meja, tinggi lemari, dan lain-lain. Dan selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil, misalnya tinggi silinder dan diameter silinder yang sangat kecil. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada mistar, yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Kalian apakah juga tahu jangka sorong ini sendiri memiliki dua skala, yaitu skala umum dan skala nonius. Skala umum itu seperti mistar yang memiliki satuan cm dengan skala panjangnya 1 mm. Sedangkan skala nonius itu terdiri dari 10 skala yang panjangnya 9 mm atau skalanya panjangnya 0,9 mm. Let's go. Ayo, apakah sudah tahu besaran pokok beserta satuannya? Kalau belum tahu, belajar tahu. Panjang satuan dasarnya meter dilambangkan dengan M kecil. Waktu satuan dasarnya second dilambangkan dengan S kecil. Massa dilambangkan satuan dasarnya kilogram dilambangkan dengan kilogram atau kg. Suhu dilambangkan dengan Kelvin, satuan lambangan K besar. Watt arus satuan dasarnya ampere dilambangkan dengan A besar. Densitas cahaya satuan dasarnya candela dilambangkan CD. Jumlah zat mol dilambangkan juga mol. Apa sih sistem internasional itu atau SI itu? Kalian sudah pada tahu belum? Belum. Kita cari tahu. Besaran turunan dan satuan. Bingung lagi? Besaran dan turunan. Ayo, apakah kalian tahu apa sih itu besaran dan apa satuan? Yuk, besaran turunan adalah besaran fisik yang berasal dari besaran pokok melalui satuan persamaan fisika yang menyatakan saling berkaitan. Dengan kata lain, besaran turunan adalah besaran yang satuannya dijabarkan atau diturunkan dari satuan pokok antara besaran fisik yang terlibat. Menurut sistem internasional atau SI, satuan dan besaran turunan dapat diperoleh dari persamaan fisika dan satuan-satuan dasar yang terlibat. Menurut sistem internasional atau SI, satuan dari besaran turunan dapat diperoleh dari persamaan fisik dan satuan-satuan dasar yang terlibat. Luas. Apakah kalian tahu itu luas? Belum? Yuk kita cari tahu. Let's go.
luas. Luas adalah besaran fisis yang diturunkan dari dua besaran panjang. Sebagai contohnya, ketika kita mengukur luas suatu benda seperti selai kertas dengan ukuran L10 cm dan panjang 20 cm, alat ukur dasar yang digunakan adalah alat ukur panjang, misalnya instar. Luas persegi panjang ini dilambangkan dengan panjang kali lebar. Satuannya cm persegi atau cm pangkat 2. Ayo, apakah kalian tahu lagi apa itu volume? Volume? Belum? Yuk kita cari tahu. Let's go. Pengukuran volume dengan menggunakan alat ukur panjang yang hanya berlaku untuk benda-benda yang bentuknya seperti balok, silinder, bola, dan lain-lain. Sedangkan untuk benda tidak teratur, pengukuran volumenya tidak dapat menggunakan dengan cara langsung, yaitu menggunakan alat ukur seperti gelas ukur atau gelas pancuran seperti pada gambar ini. Kita lihat. Ya. Ini namanya gelas ukur. Oke, selanjutnya. Satuan-satuan volume bukan SI yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1 liter sama dengan 1000 cm kubik atau sama dengan 1000 cc. 1 barel sama dengan 158 liter. 1 galon sama dengan 3,7853 liter. Kita masuki contoh soal gampang. Apakah kalian sudah siap? Ayo, ini soalnya. Mana saja yang termasuk besaran turunan di bawah ini? Kalian lihat yang mana, ayo. Sudah tahu jawabannya. Kita cari tahu penyelesaiannya. Jadi yang termasuk besaran turunan yaitu volume dan kecepatan. Jawabannya nomor 2 dan 3. Sekarang contoh soal selanjutnya. Apakah tahu apa itu? Itu gambar jangka sorong. Kalian lihat di samping merupakan hasil pengukuran balok. Berapa lebar balok yang diukur dengan jangka sorong? Kalian lihat dulu skala utamanya berapa, skala nonisnya berapa. Sudah tahu? Masih bingung? Yuk kita cari tahu penyelesaiannya. Ini dia. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong tadi plus yaitu sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Kalian sudah tahu skala utamanya berapa? Skala utamanya yaitu 3 atau 0,03 cm. Skala utamanya yaitu 8,1 cm. Maka hasil pengukuran balok berdasarkan soal di atas yaitu 0,03 ditambah 8,1 sama dengan 8,13 cm. Soal selanjutnya ini paling gampang. Konversikan satuan berikut. Ayo, cm ke meter, kilogram ke kilogram, jam ke sekon, liter ke sentimeter. Mari kita cm ke meter naik, berarti dibagi
kilogram ke kilogram dibagi. Masih bingung? Kita cari tahu penyelesaiannya. Kita lihat. Sentimeter ke meter dibagi 1000 atau 1/100. Gram ke kilogram dibagi 1/1000. 1,5 jam ke sekon dikali 3600. Liter ke sentimeter yaitu tetap. Kenapa? 1 liter sama dengan sentimeter pangkat 3 atau sama dengan cc. Next. Yeay, waktunya kuis. Kalian sudah siap belum? Ikut kuis kita. Yuk kita cari tahu. Siap? Doa dulu kalau belum siap. Oke, kita mulai. Besaran yang bukan besaran turunan. Ayo diingat lagi. Aku kasih tahu. A. Kecepatan. B. Gaya. C. Volume. D. Masa? Ayo diingat lagi apa jawabannya. Dari materi tadi sudah ada. Ya, sudah tahu jawabannya. Tinggal klik. Yeay, kamu benar. Kuis yang kedua. Dalam satuan SI, satuan kalor adalah A. Joule. B. Kalor. C. Watt. D. Kelvin. Ayo diingat lagi, diingat. Ini yang mudah. Tak kasih waktu. Kalian sudah menemukan jawabannya? Tinggal klik. Ya, kamu benar lagi. Yeay, kamu benar. Kuis yang ketiga. Diketahui luas dari persegi panjang yaitu 60 meter. Jika diketahui panjangnya 5, berapakah lebarnya? Aku kasih tahu ABC-nya. Ayo dihitung dulu, tak tunggu 5 menit. Salah 5 detik. 1 2 3 4 5. Selesai. Kalian sudah tahu jawabannya. Kita tinggal klik. Ya, kamu benar lagi. Selamat, kamu benar. Kuis selanjutnya gampang banget kok. Diketahui panjang 5 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 6 meter. Berapakah volumenya? Tak kasih tahu. A. 650 cm kubik. B. 575 cm kubik. D. 720 cm kubik. D. 450 cm kubik. Ayo, yang mana? Dihitung dulu. Tunggu. Ya, tinggal klik. Ya, kamu benar lagi. Selamat. Yeay. Ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.